nama saya Shalom. Dan saya namanya Elora. Kami akan menceritakan tentang Timun Mas dan Bunto Ijo. Selamat menyaksikan. Alkisah, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda paruh bernama Mbok Srini. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya, harapannya itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Tiap hari, ia selalu berdoa agar bisa diberikan seorang anak untuk menemani hidupnya. Sampai suatu hari raksasa hijau bernama Bunto Ijo yang kebetulan lewat mendengar doa Mbok Srini. Ho 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 ho, apakah engkau sungguh menginginkan seorang anak? Iya Bunto Ijo, saya ingin sekali mempunyai anak. Tapi kumohon jangan engkau menyakiti aku. Ho 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 ho, aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah. Tapi tentu ada syaratnya. Apakah kau bersedia? Baiklah, aku bersedia. Tapi apa syaratnya Bunto Ijo? Engkau harus mengembalikan anakmu itu saat ia berumur 6 tahun untuk menjadi santapan saya. Baik Bunto Ijo. Peliharalah anak yang kuberikan padamu nanti. Beri ia makan yang banyak supaya gemuk. Aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun. Tidak ada pilihan lain. Mbok Srini menerima syaratnya untuk menanam biji mentimun yang didapatkannya. Biji itu tumbuh dan berbuah dalam waktu yang sangat singkat. Dalam beberapa hari saja, pohon mentimun tumbuh dengan buahnya yang sangat besar siap untuk dipanen. Betapa terkejutnya Mbok Srini ketika sedang memetik salah satu mentimun. Di hadapannya terdapat bayi perempuan yang cantik. Bayi itu dinamai Timun Mas. Karena ia lahir dari mentimun yang berwarna keemasan, Mbok Srini pun merawat Timun Mas dengan penuh kesayangan. Hingga saat Timun Mas berusia 6 tahun, raksasa kembali dan menagih janjinya untuk memakan gadis itu. Sudah 6 tahun lamanya Mbok Srini merawat Timun Mas. Sekarang waktunya untuk Bunto Ijo mengambil Timun Mas. Ho ho ho, Mbok Srini, sudah 6 tahun lamanya saya menunggu untuk anakmu. Sekarang di manakah anakmu? Saya ingin memakannya. Sabar, aku akan menyerahkannya padamu. Tapi apakah kau mau? Tubuhnya masih kecil dan kurus. Aku rasa ia belum cukup lezat untuk kau makan. Ia sedang pergi, percayalah padaku. Kembalilah lusa, aku jamin ia sudah gemuk. Baiklah Mbok Srini, lusa tidak waktu yang lama. Tapi ingat, kamu harus memberikan anakmu. Iya Bunto Ijo. Sepertinggalnya raksasa, Mbok Srini mencari akal untuk menyelamatkan Timun Mas. Ia juga berdoa supaya Tuhan memberi jalan keluar. Suatu malam, Tuhan menjawab doanya. Mbok Srini bermimpi bertemu dengan seorang pertapa di gunung. Pertapa itu menyuruh Timun Mas untuk menemuinya dan mengatakan bahwa ia akan menolong Timun Mas. Setelah sehari mendaki, Timun Mas akhirnya mencapai gunung. Ia melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah putih. Permisi kek, namaku Timun Mas. Ibuku bilang kakek akan membantuku melawan raksasa jahat yang hendak menyantapku. Oh, kau yang bernama Timun Mas? Ya, aku memang mendatangi ibumu lewat mimpi. Cucuku, jika raksasa itu kembali, berlarilah dengan kencang. Langkah kakinya lebar kek, aku pasti mudah tertangkap. Ambillah 4 buah bungkusan kecil ini, lemparkan satu persatu ketika kau melarikan diri. Baik kek, makasih. Lusa berlalu, saatnya raksasa kembali untuk mengambil Timun Mas. Benar saja, tiba-tiba terdengar langkah kaki dan teriakan menggelar. Mbok Srini,
Mana anakmu? Aku sudah lapar. Kumohon jangan makan dia. Enak saja, kau sudah berjanji, kau tak boleh mengingkarinya. Cepat Timun Mas, lari. Buto Ijo sedang menyerang. Baik Bu, jangan khawatir. Timun Mas segera membuka bungkusan pemberian kakek bertapa itu. Bungkusan pertama ternyata berisi biji mentimun. Ia melemparkannya ke arah raksasa. Keajaiban pun terjadi. Hah, rasakan itu raksasa jahat. Biji mentimun itu berubah menjadi ladang timun yang buahnya sangat banyak. Langkah raksasa tertahan oleh ladang timun itu. Dengan susah payah, ia harus melewati rintangan dan batang-batang pohon yang melilit tubuhnya. Namun, ia berhasil meloloskan diri. Ia bertambah marah. Hei Timun Mas, engkau jangan lari. Kemudian, bungkusan kedua itu berisi jarum. Timun Mas melemparkan jarum-jarum itu. Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang tinggi dan berbau lebat. Raksasa harus bekerja keras menerobos pohon-pohon bambu itu. Rasakan itu, Buto Ijo. Timun Mas membuka bungkusan ketiga. Sambil terus berlari, ia melemparkan isi bungkusan itu, yaitu garam. Lagi-lagi keajaiban terjadi. Garam itu berubah menjadi lautan yang luas. Timun Mas berlari sekuat tenaga untuk menghindari lautan yang luas itu. Namun lautan itu tidak menjadi penghalang bagi raksasa. Ia berenang melintasi lautan itu dan berhasil mencapai tepi. Hei Timun Mas, jangan berlari. Raksasa mulai kelelahan. Aduh, Tapi mengingatnya lezatnya daging timun mas, ia kembali bersemangat berlari. Timun Mas, Timun Mas ketakutan melihat kekuatan raksasa itu. Aduh, gimana ini? Bungkusan terakhir adalah harapan satu-satunya. Sambil berdoa, Timun Mas membuka bungkusan keempat. Isinya terasi. Sekuat tenaga, Timun Mas melemparkan terasi itu ke arah raksasa. Apa yang terjadi? Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang panas dan mendidih. Namun semakin ia meronta, semakin dalam lumpur itu mengisap tubuhnya. Ia akhirnya tenggelam ke dalam lumpur panas. tolong, tolong. Timun Mas, engkau jangan berlari, tolong. Timun Mas menghentikan langkahnya. Ia lega karena berhasil menyelamatkan diri. Akhirnya, terima kasih Tuhan sudah menolong Timun Mas. Dengan kelelahan, ia berjalan pulang ke rumahnya. Ibu, saya berhasil. Saat Timun Mas sedang melawan Bunto Ijo, di rumah Mbok Serini berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Timun Mas, kembalilah. Tuhan tolongkan Timun Mas supaya bisa melawan Buto Ijo. Mbok Serini yang terus menangis sepeninggal Timun Mas sangat bahagia melihat kepulangan putrinya. Ibu, Timun Mas bisa. Puji Tuhan Timun Mas, Tuhan telah membantumu mengalahkan Buto Ijo. Mereka berpelukan dan mengucap syukur pada Tuhan atas pertolongannya. Sejak saat itu, Mbok Serini hidup bahagia bersama Timun Mas. Terima kasih telah menyaksikan dongeng ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.